Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Putra Pratama dengan nomor induk mahasiswa 2108512 dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan isi artikel yang telah saya garap yang berjudul Pengaruh Akulturasi Terhadap Tata Bahasa Bahasa Jepang. Artikel ini digarap atas dasar rasa penasaran saya selaku penulis terhadap tata bahasa bahasa Jepang. Berikut adalah topik bahasa yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah dari para ahli, asal-usul bahasa Jepang, sistem tata bahasa, contoh akulturasi, dan terakhir ada simpulan. Sebelum kita membahas secara mendetail, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu akulturasi budaya dan apa itu bahasa. Akulturasi budaya merupakan suatu proses penggabungan dua budaya tanpa melupakan budaya aslinya. Hal tersebut dapat terjadi karena ada kecocokan dengan kondisi setempat yang mana lambat laun diterima oleh masyarakat. Sedangkan bahasa sendiri adalah suatu alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan atau mengapresiasikan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan, baik dengan kata maupun dengan gerakan. Sedangkan tata bahasa sendiri biasa disebut dengan gramatikal, yang mana merupakan ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bahasa. Bahasa Jepang atau lebih dikenal dengan sebutan Nihongo memiliki penutur kurang lebih 125 juta jiwa dengan dua bentuk bahasa yaitu Hyojungo dan Kyotsugo. Perlu kita ketahui bahwa bahasa Jepang merupakan bahasa yang berasal dari negara lain, bukan asli Jepang. Lalu sebenarnya dari mana bahasa Jepang berasal? Berikut adalah beberapa teori yang menjelaskan asal-usul bahasa Jepang. Teori yang pertama mengatakan bahwa bahasa Jepang dan bahasa Korea berasal dari sumber yang sama. Teori kedua, bahasa Jepang dan bahasa Korea berasal dari rumpun bahasa Altaik yang juga meliputi bahasa lain seperti bahasa Turki, bahasa Mongolia, dan bahasa Tungusic. Dan teori yang terakhir adalah bahasa Jepang berasal akibat adanya kontak antara bangsa Yayoi dan bangsa Jomon yang mana merupakan pribumi asli Jepang. Namun setelah penulis melakukan studi pustaka, penulis menemukan dari laman Nat Geo menyatakan bahwa ada satu studi yang mengungkapkan bahwa bahasa Jepang berasal dari bahasa Tiongkok kuno yang juga dikenal sebagai bahasa Altaik, yang mana ini merupakan teori kedua. Lalu bagaimana awal mula bahasa Jepang? Pada mulanya Jepang belum memiliki sistem penulisan sendiri, hingga dibawalah tulisan Cina masuk ke Jepang pada abad ke-4 Masehi. Pada awalnya sistem penulisan Cina ini cukup sulit diterapkan karena orang Jepang cukup sulit beradaptasi. Namun seiring berjalannya waktu, bahasa dan tulisan yang berasal dari Cina ini menjadi bahasa resmi di Jepang. Pada mulanya tulisan yang digunakan adalah kanji. Namun dikarenakan memudarnya pengaruh Cina, Jepang pun membuat sistem penulisan sendiri. Sistem penulisan Jepang yang pertama adalah katakana yang disusul dengan hiragana. Selanjutnya adalah sistem penulisan. Nah, hiragana dan katakana ini biasa disebut dengan kana. Kana merupakan huruf-huruf yang tidak memiliki arti sama halnya seperti abjad Latin yang ada di Indonesia. Jumlah kana sendiri ada 46 set yang masing-masing melambangkan bunyi A, Ka, Sa, Ta, Na, Ha, Ma, Ya, Ra, dan Wa. Keseluruhan aksara kana diajarkan semasa prasekolah atau taman kanak-kanak. Adapun untuk melengkapi huruf-huruf yang tidak ada seperti huruf J, huruf B, dan huruf G dan lain sebagainya, orang Jepang menggunakan suatu lambang yang diberi nama dakuten, handakuten, dan yon. Untuk kana yang tadi sudah saya jelaskan merupakan pengembangan dari kanji. Ini adalah salah satu bentuk akulturasi antara Cina dan Jepang. Pada dasarnya tidak hanya sistem bahasa dan tulisan saja yang mengalami akulturasi.
Adapun beberapa contoh lainnya seperti agama, filsafat, ilmu falak, tenunan, arsitektur, pertanian, kerajinan, dan pengobatan. Akulturasi ini dapat terjadi sebab orang Jepang melihat budaya Cina dan menganggap itu indah sehingga mereka menirunya. Simpulannya adalah sebelum abad keempat Masehi, Jepang tidaklah memiliki sistem penulisan sendiri, hingga akhirnya dibawalah sistem penulisan dari Cina dan dikembangkan oleh masyarakat Jepang. Pengembangan pertama diberi nama katakana dan pengembangan kedua diberi nama hiragana. Lalu apa pengaruh akulturasi antara Cina dan Jepang? Kanji, hiragana, dan katakana yang merupakan hasil akulturasi itu sendiri hingga saat ini masih dipergunakan oleh orang Jepang. Bahkan di berbagai negara yang pernah ditaklukkan oleh Jepang, mungkin masih bisa terdengar masyarakatnya menggunakan bahasa Jepang, namun sudah tidak fasih. Orang-orang ini disebut dengan Nisedai atau generasi kedua. Dampak yang ditimbulkan akulturasi sangatlah besar dan berpengaruh bagi masa depan bangsa dari suatu negara. Sebagaimana pengertian dari akulturasi itu sendiri, ya ini penggabungan dua atau lebih budaya tanpa menghapuskan budaya aslinya, dan hasil akulturasinya masih berlaku hingga masa kini. Tidak hanya di Jepang, akulturasi bisa terjadi di suatu kebudayaan dimanapun, termasuk Indonesia sendiri yang sudah mengalaminya. Sebagai contoh adalah kepercayaan masyarakat mengenai tahlilan. Akulturasi bukan merupakan suatu proses yang buruk, tapi diharapkan masyarakat juga mengetahui sejarah asli atau budaya asli sebelum adanya proses akulturasi tersebut. Karena bagaimanapun, budaya merupakan salah satu identitas bangsa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Gilang, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.